Iya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Risalah Ramadan. Insya Allah berkah bermanfaat, amin. Pemirsa Anda bisa langsung telepon nih ke 021 5155 111. Mungkin yang sudah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, yaitu menyambung silaturahmi, bisa langsung telepon. Sudah ada penelpon teman-teman? Assalamualaikum, belum ada ya. Saya mau nanya langsung nih. Iya, nanti ini enggak, ini liriknya agak beda. Iya, jadi kadang kan menyambung silaturahmi kadang ke mantan orang-orang terdekat gitu ya. Ini gimana hukumnya? Orang kayak ke terdekat itu siapa nih? kayak mantan pacar. gitu harus diomongin Jelaskan ya. iya, mantan pacar gitu ketika kita sudah berumah tangga itu seperti apa sih hukumnya, boleh atau malah sebenarnya nggak boleh? Iya, kalau dalam Islam, kalau kita sudah nikah itu kan sesuatu yang sangat sakral, sangat suci, yang di dalamnya ada malaikat-malaikat Allah, dan juga Allah akan senantiasa mengikuti atau mengawasi segala macam gerak-gerik kita ketika sudah nikah. Maka pada saat kita sudah menikah, yang namanya mantan pacar itu dalam hati harus dihapus. Memutuskan silaturahmi itu bukan berarti sama mantan pacar nggak boleh nyapa, atau ketika ketemu kita langsung berbalik badan atau jangan lewat sana, nggak mau ketemu, bukan seperti itu. Nah, tapi yang diputuskan adalah hati kita. Hati kita tidak boleh terpaut atau terkait lagi berinteraksi lewat hati. Kan kadang bisa orang berinteraksi dengan sang mantan pacar, bisa ngelihat fotonya, itu masih interaksi, nggak boleh. Untuk apa? Kan itu sia-sia. Oh, kan berarti terkenang juga nggak nggak boleh? boleh. Ketika kan kata seorang ulama, ketika ada kegiatan kebatilan di sana, ketika kita melakukan kegiatan yang sifatnya batil itu nggak ada manfaatnya, maka yang merasukin jiwa manusia adalah setan. Nah, kita tahu sendiri setan itu tujuannya apa? Tujuan setan diciptakan adalah untuk memporak-porandakan manusia supaya saling bermusuhan. Kalau rumah tangga, tujuan setan adalah bagaimana rumah tangga ini supaya bisa bercerai. Maka dari itu setan tidak akan berhenti sampai situ, terus digoda. Maka cara menggodanya bagaimana? Ketika sudah tersulut emosi dalam rumah tangga, maka setan akan membisikkan hati kepada istri atau suami supaya ingat sama mantan pacarnya. Karena banyak banget ya yang kayak gitu, dari curhat-curhat. Benar, ya kan? Balik lagi curhat, merajut kembali gitu ya. Kok nyaman. Aduh, kalau tadi kata Miki berat, saya punya tips biar nggak berat. Gimana caranya? Blokir aja sih, aman kan? Tapi kan kalau misalnya gini, kita lagi di jalan, tiba-tiba kita ketemu seperti tadi Ustazah bilang kan, kita nggak boleh balik nggak badan masalah, atau tetap nyapa, tapi tetap kan nyapa, kita ya. profesional. Kalau Dalam arti pasangannya cemburu, Ustazah gimana dong? Kalau pasangan cemburu berarti kita harus mengambil sifat tengahnya. Mau pasangan kita apa? Ya karena Memilih kita tetap pasangan harus kita ya, memiliki pasti. lebih berat. Makanya kan urusan rumah tangga harus nomor satu kan. Kan kadang orang sama teman, sama kawan, lupa sama pasangannya. Sepertinya banyak nih yang harus Enggak, diputuskan bukan. Akhirnya saya silaturahminya tahu nih. kenapa banyak pasangan yang memilih untuk nggak ngundang mantan pacar ketika nikah. Teman-teman saya mungkin juga ambil banyak sisi nih udah positifnya. ketahuan nih. Iya, tapi banyak juga mantan pacar yang walaupun gak diundang tetap datang. Pakai karangan bunga dari aku yang dulu pernah ada di hatimu gitu kan, ya banyak gitu. Seperti itu termasuk adalah bujuk rayu setan. Karena memang itu setan itu bujuk rayu tujuannya setan menyesatkan. loh. Iya. Jangan sampai, berarti seperti papan itu. bunganya atau mantannya? Apa ya? Jadi harus lebih bijak ya memposisikan diri. Namanya kita bagaimana. sudah nikah kan seseorang sudah dewasa. Betul. Maka sudah dewasa sudah bisa memilih mana yang harus prioritas dan diridhoi oleh Allah tentunya. Mana yang diridhoi oleh Allah, karena kalau sudah Allah ridho semuanya kan lancar, rezeki lancar, usaha lancar, kesehatan lancar, musibah jauh. Kenapa Allah ridho? Kenapa Allah ridho? Karena kamu taat. Ketika kita menjalankan ketaatan termasuk menjaga silaturahim, maka Allah akan senang. Memutuskan silaturahim walaupun ibadahnya kuat tidak akan pernah masuk surga. Itu kata Rasulullah. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan pernah masuk surga. Qati'un, orang yang memutuskan silaturahim, enggak negur. Ada orang yang langsung buang muka. Jengkel, kenapa? Dia nomor 04, aku 05, beda pilihan. Emang ada 04? Nggak ada. Nggak Oh, beda pilihan. Iya, beda ada pilihan ya, aja gitu. seperti itu. Emang Allah ciptakan berbeda, makanya jangankan dalam masalah tadi ya pilpres kita sambung kembali. Masalah berpakaian aja kadang dalam rumah tangga kan selalu ada yang beda. Benar. Si istri mau kondangan sama suaminya, kata si istrinya, papa harus pakai kuning. Tapi papanya nggak mau kuning, maunya merah. Lenong Masa harus banget sih bertengkar kuning gitu seperti kan. itu. Seperti itu. Oh, jadi ini benar-benar sensitif sekali nih ya, Iya, apalagi benar. refer dengan apa yang terjadi di sekeliling kita kali ini, itu berarti sangat riskan untuk terjadinya itu tadi tuh Agak pemutusan dilematis silaturahmi gitu tadi. ya. Tapi Iya. tadi juga sudah dikatakan Mudah-mudahan ya. Pas semua itu kan setiap permasalahan di dunia ini kan
sebagai bentuk ujian dari Allah Betul. untuk setiap manusia. Dan ujian itu kalau dalam Al-Quran 2 macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah akan selalu hujanin makhluk yaitu manusia dengan ujian baik dan ujian buruk. Maka ketika manusia kembali kepada awal spiritualnya tinggi, kecerdasan jiwanya ada, otomatis dia pilih yang baik-baik dong. Kalau udah nikah ya udah lupain yang lainnya. Ya, lupain Baik. semuanya yang sifatnya akan menjadikan rumah tangga kita tidak harmonis. Tapi ini agak apa ya, dilematis juga. Tadi dikatakan tidak akan masuk surga kalau memutus Iya, silaturahmi. sampai 3 hari. Rasulullah mengatakan ketika ada seorang manusia tidak tegur sapa sampai 3 hari, dua-duanya tidak ada yang mau memulai negur, maka dua-duanya diharamkan masuk surga. Wow. Walaupun ibadahnya hebat, Ini harus diingat puasanya ya, hebat, pemirsa yang baca ada di Qurannya rumah. hebat. Karena Makanya banyak kan sekali yang sudah melupakan ya. seperti itu. Makanya sekarang kenapa gampang orang itu sombong, agak gampang orang ego. Dia mengatakan merasa paling benar, paling apa. Dia tidak sadar bahwa di balik itu semua kamu sedang kerasukan setan. Iya. Ya kan seperti itu. Dan secara tidak langsung sudah memutuskan Iya, satu silaturahmi tadi. Setannya berhasil ya. Barangkali ada mempengaruhi penelpon manusia. dari Iya. luar. Sudah ada penelpon di 0215155111. Ini bisa bertanya seputar apapun. Justru ini kayaknya sedang apa ya, sedang Pas sesi curhat, Miki juga gitu kan. Silakan. sedang terpesona nih. Benar. Kayak baru tahu banyak Oh, hal iya, benar juga. sekali. Di 0215155111. Oh, Baik. terputus. Oh, terputus. Iya, terputus. Sudah ada yang tersambung. Mungkin bisa dicoba kembali besok ya pemirsa dengan tema-tema yang lain. Nah, Miki pernah nggak sih ketika menyambung silaturahmi pengen nyapa duluan tapi ada gengsi besar jadi nggak jadi Yang nyapa gitu? namanya manusia ya sebenarnya bukan gengsi tapi lebih kepada ketakutan sendiri. Nah, maksudnya Takut gini, nggak direspon? Iya, Oke. misalnya aku menyapa terus nanti takut Makanya nggak salah direspon satunya kembali. adalah kita harus punya frame berprasangka yang baik atau positive thinking. Oke. Nah, ketika kita tadi kalau kita bagaimana caranya menyambung tali silaturahmi yang sudah terputus, mau nyapa kok rasa takut diterima apa enggak ya? Iya, Ayo benar. frame kita rasukin dengan positive thinking dan positive feeling. Hati kita, rasa kita mengatakan, pasti ntar kita sapa. Nah, ketika kita sudah positive thinking, otomatis kan kita ikhlas. Orang kalau berprasangka baik kan pasti ikhlas, tulus. Maka ketika ketulusan, maka dengan tidak sadar kita menyapa seseorang yang tadinya kata kita tidak menegur, ternyata, ya Allah dia ternyata mau negur saya, gimana kabarnya? Jadinya adalah seperti itu dalam Islam memang ya itu semua sudah ada pada jiwa Rasulullah yang harus kita contoh. Makanya Rasul itu sangat lemah lembut, tidak egois dan benar-benar mempunyai sifat kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayangnya itu ditunjukkan dengan nyapa. Makanya kan kata Rasulullah, afsus salam wa atimut ta'am wasilul afam tadkhulul jannat bisalam. Kalau kamu kepingin masuk surga dengan gampang, afsus salam, tegur manusia. Karena orang kalau suka negur manusia, menyapa manusia, pertanda orang itu tidak ada ego. Pertanda orang itu tidak sombong. Dia adalah orang tawadhu. Siapapun disapa nggak milih-milih. Watimut ta'am, setelah engkau menyapa orang, ngasih makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Yang dimaksud sambung tali silaturahim adalah menyambung hubungan yang sudah putus. Bagaimana ini cara menyambungnya? Baik. Dulu pernah ada pertengkaran apa ya? Ketika kita sudah bisa menyambung dengan menyapa terlebih dahulu, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Seperti itu. biasa. Gampang kan ya masuk surga? Iya, tapi nanti kita lanjutkan perbincangan. Seperti Pemirsa, itu. kita akan kembali usai kultum dan kumandang azan maghrib. Tetaplah bersama kami.